Perhatikan studi kasus berikut ini. Ini handphone yang normal. Ampernya seperti ini. Apabila kita mendapati nilai arus yang seperti ini, perhatikan, konstan 97 sampai 102. Ya. Dia datar, tidak ada curam seperti ini, datar terus. Datar terus. Misalkan nggak pakai ini, misalkan pakai power supply. Kita lihat aja di power supply, pokoknya nilainya kurang lebih antara 90 atau 100. Nilainya konstan, datar. Kalau jarumnya mungkin diam aja. Kalau yang pakai digital mungkin dia naik turun. Itu banyak jebakan. Orang menganggap, wah, ini handphone mati total, ampere gantung. Betul? Normal. Ya? Tegangan normal. Banyak kejadian seperti itu. Wah, dicek ampere, arusnya ada. Istilahnya itu tegangan normal. Karena memang biasanya di saat ampere itu normal, kalau kita ukur semua tegangan-tegangan kerjanya, kita ukur semua serat-serat kerjanya, pasti normal. Dan kalau tegangannya semua sudah normal, kita ini bingung apa yang mau dieksekusi. Begitu kan? Maka yang kita lakukan, handphonenya dibaut kembali, balikin. Jangan. Kalau handphone itu kemudian kita bongkar, saya sarankan lakukan analisa sebagai berikut. Kalau tadi kan ceritanya handphonenya masih dalam casing ya, masih dalam casing, kita colok ampere dulu, cek, amperenya ada 97 konstan. Maka kita langsung bilang ke konsumennya, saya bisa usahakan bu, minta waktu 2-3 hari, biaya servisnya 600.000, langsung begitu. Dengan cukup optimis kita, ini handphone masih bisa kita tangani. Bongkarlah handphonenya. Bongkar handphonenya. Misal seperti ini. Handphonenya mulus seperti ini. Semua masih tertutup kaleng. Yang kita lakukan cukup seperti ini. Ambil avometer. Misalkan saja kita pakai DSP. Di sini ada resistance meter. Kalau jarumnya ini di-short-kan, dia ada bunyi short. Tetapi kalau ada sebuah nilai impedansi, dia akan ada bunyi seperti ini. Nilainya ada. Jadi caranya begini triknya. Ukur nilai hambatan tegangan fisis. Ukur tegangan fisis ada di sini. Sebetulnya fisis dihasilkan oleh jet power, ada di dalam kaleng ini. Karena kita tidak mau langsung main angkat kaleng, jadi kita ukur saja kapasitor yang bagian atas ini. Yang ini kita ukur yang atasnya. Saya jamin di saat ini disuntik, bunyinya bukan tik-tik-tik, bunyinya pasti begini. Kalau ampernya 97.
Ternyata pas diukur begini, dia bunyi seperti ini. Berarti tegangan fisis short. Dan nilai arus 97 mA tadi itu bukan arus yang dikonsumsi oleh CPU, tetapi arus yang bocor ke ground. Kemudian di saat fisis ini short, CPU pasti tidak kerja. Kenapa CPU tidak kerja? Mari kita lihat ini. U801. Dia membutuhkan semua tegangan-tegangan ini. Semua tegangan ini itu disuplai oleh IC power. Perhatikan yang warna orange. Ini outputnya. Ini dan ini. Kemudian kita lihat. Ini diberikan oleh U1201. Ini bloknya. Kemudian ini bisa mengeluarkan ini karena ini diberikan tegangan dari fisis. Jadi di saat fisis ini bocor ke ground, maka sudah pasti tegangan fisis ini tidak akan masuk ke sini dan tidak akan dapat memberikan sumber ke sini, dan pasti ini tidak akan keluar tegangannya. Kalau ini tidak keluar ke CPU, tentu tidak masuk. CPU pasti tidak bekerja. Jadi wajar kalau handphone ini mati total karena ininya tidak tersuplai tegangan. Ini semua tegangan tidak keluar. Yang salah bukan IC power. Yang salah IC power tidak diberikan tegangan fisis karena fisisnya bocor. Nah, sekarang yang jadikan pertanyaan, siapa yang menyebabkan fisis ini bocor? Kita lihat program ini. Short potensial fisis. Ada banyak, Pak. Ini mungkin. 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 Dan tentu kita tidak mungkin mencabut satu persatu. Caranya gimana? Suntik aja ke sini, ke kapasitor yang tadi. Suntik tegangan, masuk ke fitur ini. Di sini ada fitur voltage injektor. Tegangan fisis nilainya 4,2 volt. Kita tinggal set saja ininya di 4,2 volt. Terus dinaikin. Terus sampai mencapai 4,2. Cukup. Sekarang pindahkan bagian inilah yang bagian power supply. Nah, sekarang jarum apometer ini dia mengeluarkan tegangan, bukan mengukur tegangan. Dia ada tulisan, kalau tulisannya short berarti dia konslet full. Kalau tulisannya likat berarti bocor. Hitam ke ground, positifnya tancapkan ke kapasitor yang tadi bagian atas. Tak. Karena ini handphonenya normal kan, nggak bocor, dia nggak ada peringatan apa-apa. Begitu. Kalau pas dibeginikan dia langsung tit, biarin aja. Toh memang dia bocor kan, kita biarin aja. Terus diraba mana yang panas. Oh ternyata panasnya ada di bagian ini misalkan. Ya sudah, kita tinggal lihat saja program ini, cabut mana komponen yang panasnya. Tetapi umumnya Pak, yang namanya PC short, keseringannya permasalahan ada di sini. Yang kapasitor ini. Biasanya kalau untuk DAPI SP28 di samping konektor LCD. Nah, kalau fisis nge-short, keseringan dari samping lampu ini.
lah depan.